Assalamualaikum teman-teman. Pernahkah kalian dengar? Ada gadis desa yang dibenci karena miskin, tapi berdiri di panggung internasional karena satu hal, ibunya? Simak kisah nyata yang mengguncang satu kampus dan mengubah cara orang memandang kehormatan. Raras, gadis desa dari lereng Gunung Semeru, berdiri mematung di depan papan pengumuman SNBP yang menempel di dinding luar warnet kecil, satu-satunya yang ada di kampungnya. Papan itu sudah kusam. Kertas pengumumannya sedikit sobek di pinggir karena angin gunung yang sejak pagi tak berhenti berhembus. Di sekitarnya, beberapa remaja bersandar di motor, tertawa sambil memainkan rokok lintingan, mayoritas anak-anak kota yang sedang liburan di desa. Salah satu dari mereka menatap Raras sambil cekikikan. Itu si Raras ya? Yang jualan tempe tiap pagi di pasar. Ngapain coba dia baca pengumuman SNBP? Mana ngerti dia kuliah itu apa? Tawa mereka meledak. Raras mendengarnya jelas. Tapi dia tetap diam. Tubuhnya tegak. Wajahnya tak menoleh. Hanya napasnya yang sedikit memburu. Dan tangannya yang mengepal di samping rok seragam sekolahnya yang sudah pudar warnanya. Di dadanya, jantung berdetak lebih kencang dari biasanya. Bukan karena malu, tapi karena satu nama yang sedang ia cari di antara ratusan huruf kecil yang tercetak. Dia menggeser sedikit posisi berdirinya, mendekat ke papan, matanya menyisir baris demi baris. Lalu matanya membelalak. Kedua alisnya naik, lalu bibirnya terbuka pelan. Raras Surti, jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Seketika tangannya terangkat, menutupi mulutnya. Matanya berkaca, tapi ia tidak menangis. Ia malah tersenyum kecil, senyum yang seperti menahan sesuatu yang sudah lama dipendam. Ia menunduk pelan, menarik napas panjang, lalu memasukkan tangan ke saku rok. Ia mengeluarkan ponsel tuanya yang layarnya sudah retak. Lalu membuka galeri dan memilih satu foto. Foto ibunya, Bu Surti, sedang duduk bersila di lantai dapur, membungkus sayur bayam dengan daun pisang. Rambutnya disanggul seadanya. Wajahnya berminyak, tapi matanya hangat. Bu. Raras berbisik, matanya tak lepas dari layar ponsel. Aku janji, kita nggak akan selamanya begini. Lalu angin gunung bertiup lagi, membawa serta suara motor-motor yang pergi meninggalkan warnet, dan satu pertanyaan yang perlahan mulai tumbuh di benaknya. Pertanyaan yang tak ia ucapkan, tapi diam-diam mulai membuat hatinya gelisah. Kampus impian ternyata bukan tempat yang mudah untuk Raras. Hari-hari pertamanya dipenuhi rasa asing. Ruang kelasnya besar, dindingnya penuh poster internasional, dan dosen-dosennya berbicara cepat dengan istilah-istilah yang tak pernah ia dengar waktu di sekolah desa. Ia duduk di barisan belakang, mencatat dengan terburu-buru, kadang tertinggal, kadang hanya bisa menebak maksud pembicaraan. Di luar kelas, anak-anak lain ngobrol santai dalam bahasa Inggris, membahas program exchange, rencana magang ke luar negeri, dan konferensi. Raras hanya diam, pura-pura sibuk dengan buku, padahal ia sedang berjuang memahami satu persatu kosakata yang baru ia pelajari malam sebelumnya. Kos yang ia tinggali sempit, hanya cukup untuk kasur tipis, meja belajar kecil, dan jemuran gantung di dekat jendela. Lantai keramiknya dingin, atapnya sering bocor jika hujan deras. Tapi dari sana, setiap malam pukul 9, Raras mengenakan seragam abu-abu dan topi kebersihan, lalu berjalan ke gedung kampus. Ia bekerja sebagai petugas pembersih, membersihkan toilet perempuan, menyapu lorong fakultas, dan mengepel ruang seminar yang dipakai seharian. Lampu-lampu di lorong gedung kampus kadang temaram, udara malamnya dingin, tangan Raras kerap beku menggenggam alat pel. Tapi ia tidak mengeluh. Suatu malam, saat ia sedang menyikat lantai dekat tangga, dua mahasiswi keluar dari ruang organisasi. Mereka melihat Raras, lalu salah satunya membisik, tapi cukup keras untuk terdengar. Itu anak OB yang katanya ambil hai ya? Gila, pede banget. Yang satu lagi menimpali sambil tertawa kecil. Anak OB kok sok pintar. Mentang-mentang dapat beasiswa. Raras pura-pura tak dengar.
tapi wajahnya menegang. Tangannya menggenggam kuat gagang pel. Ia diam sejenak, lalu menunduk, kembali bekerja. Dalam hatinya bergejolak. Malam itu ia pulang ke kos lebih larut dari biasanya. Duduk di atas kasurnya, menatap layar ponsel yang gelap. Lama ia diam. Napasnya berat. Ingin menyerah. Ingin pulang. Tapi bayangan wajah ibunya muncul di pikirannya. Lalu terdengar suara lembut di kepalanya. Seperti terekam jelas. Orang miskin boleh kalah uang, tapi jangan kalah harga diri. Raras menarik napas panjang. Ia bangkit dari tempat tidur, membuka buku catatan yang sudah lecek, dan mulai membaca lagi. Namun malam itu, ia sadar cobaan di kampus ini baru permulaan. Di semester 2, segalanya mulai berubah. Nama Raras mulai terdengar di kalangan dosen dan organisasi kampus. Ia terpilih mewakili jurusannya dalam lomba debat tingkat universitas. Awalnya, tidak banyak yang percaya. Apalagi ketika tahu lawannya adalah mahasiswa pertukaran dari Singapura dan Malaysia. Tapi Raras tidak mundur. Ia datang ke aula debat dengan kemeja putih pinjaman, rambut dikepang rapi, dan wajah yang tegang tapi fokus. Saat namanya dipanggil maju, tangannya sempat gemetar. Namun begitu mikrofon dipegang, suaranya terdengar mantap. Ia bicara tentang perdamaian global dengan data yang jelas, bahasa yang runut, dan nada bicara yang tegas. Suasana ruangan langsung hening. Salah satu juri mengangguk-angguk. Mahasiswa di kursi penonton mulai berbisik. Raras bicara bukan dari hafalan, tapi dari pemahaman dan keyakinan. Ketika ia mengakhiri kalimat terakhirnya, aula mendadak riuh oleh tepuk tangan. Bahkan beberapa yang tadinya meremehkannya ikut berdiri. Di bangku paling belakang, dosennya tersenyum bangga. Malam itu, Raras menang. Ia jadi satu-satunya peserta dari kelas reguler yang masuk final. Bukan karena beruntung, tapi karena ia kerja keras, belajar diam-diam malam hari, dan menolak menyerah meski dihina. Keesokan harinya, namanya masuk koran lokal. Judulnya singkat, Anak Petani Menang Debat Mahasiswa ASEAN. Ia diminta jadi pembicara dalam forum mahasiswa regional bulan depan. Beberapa dosen mulai memanggil namanya dengan hormat. Teman-teman yang dulu tak peduli mulai mendekat, menawarinya ikut program pelatihan, bahkan mengajak duduk bersama di kantin. Tapi Raras tetap seperti biasa. Pulang kuliah langsung ke kos, membuka buku, dan menelepon ibunya. Itu rutinitas yang tak pernah ia lewati. "Bu, Raras kemarin menang lomba debat," katanya sambil menahan senyum, duduk di lantai dekat jendela kos. "Alhamdulillah, Nak." "Ibu bangga," jawab suara di seberang, terdengar pelan dan agak serak. "Ibu sehat, kan?" Suaranya beda. "Sehat kok. Tadi cuma kecapean abis keliling kampung bawa sayur." Raras terdiam sesaat, lalu mengangguk. "Jangan maksain, ya Bu." "Endak papa, Nak. Asal kamu terus semangat. Ibu senang dengar kamu cerita." Tapi sejak saat itu, suara ibu mulai sering terdengar lemah. Kadang tidak angkat telepon. Kadang hanya membalas dengan pesan singkat. Raras mulai cemas. Tapi ibunya selalu menenangkan. "Ibu sehat. Jangan mikir yang aneh-aneh." Sampai sore itu, saat hujan turun deras di luar jendela kos, dan Raras baru saja pulang dari kelas. Ponselnya berbunyi. Sebuah video masuk dari tetangganya di kampung. Dengan tangan gemetar, ia buka. Gambar bergerak cepat. Suara orang-orang panik. Di tengah kerumunan pasar yang becek, seorang wanita paruh baya tergeletak di tanah. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. Raras menutup mulutnya. Matanya membesar. Nafasnya tercekat. Itu ibu. Itu Bu Surti. Dan tubuhnya tidak bergerak. Raras pulang tanpa pikir panjang. Malam itu juga, ia naik bus terakhir dari terminal, duduk di pojok dekat jendela sambil menggenggam tas ransel kecil berisi pakaian seadanya. Perjalanan 8 jam ia lalui dalam diam,
Hanya sesekali menunduk ketika air matanya menetes tanpa suara. Lampu-lampu jalan melintas cepat di kaca jendela, tapi pikirannya terus kembali ke satu wajah. Wajah ibunya yang tergolek lemah di tengah pasar. Sesampainya di rumah, suasana masih gelap. Udara pagi dingin menusuk tulang. Daun-daun pisang basah oleh embun. Raras membuka pintu pelan-pelan. Di dalam, lampu dapur menyala temaram. Di tikar dekat dinding, Bu Surti terbaring. Wajahnya pucat, tapi saat mendengar suara langkah kaki, matanya terbuka pelan. Raras, bisiknya. Lirih, senyumnya tipis. Raras langsung bersimpuh, memegang tangan ibunya yang dingin. Bu, kenapa nggak bilang dari awal? Kenapa selalu bilang sehat? Bu Surti mengusap kepala anaknya dengan gerakan lemah. Ibu nggak mau ganggu kuliah kamu. Ibu cuma pengen kamu bisa terusin mimpi. Biar kamu bisa hidup lebih baik dari ibu. Ibu jangan ngomong gitu. Ya, aku bisa berhenti kuliah dulu kalau ibu perlu dirawat. Jeda sejenak. Lalu Bu Surti menatap dalam. Matanya berkaca. Kamu jangan berhenti kuliah ya. Nak, mimpi kamu itu. Doa ibu yang belum selesai. Malam itu mereka tidur berdua. Raras memeluk ibunya dari samping, mendengarkan napas yang berat tapi teratur. Sebelum terlelap, Bu Surti meminjam ponsel Raras sebentar. Ia tak bilang apa-apa. Hanya tersenyum, lalu menulis sesuatu dan menekan tombol rekam. Ia menyelipkan ponsel itu kembali ke tas anaknya. Setelah itu, ia memejamkan mata. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan ibunya membaik dan ada tetangga yang menjaga, Raras kembali ke kampus. Tapi ada yang berbeda. Caranya berjalan lebih tegak. Matanya lebih tenang. Ia tak lagi cemas dengan omongan orang. Ia tahu siapa yang ia perjuangkan. Suatu sore, ia dipanggil ke ruang dosen. Di sana, kepala program menyampaikan berita. Selamat, Raras. Kamu diundang jadi pembicara termuda di Forum Mahasiswa Asia Tenggara. Presentasi kamu soal diplomasi kemanusiaan dipilih langsung oleh panitia pusat. Raras mengangguk, menunduk sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Saya ingin seseorang hadir di acara itu." Namun belum ada yang tahu siapa yang ia maksud. Hari seminar tiba. Cuaca pagi itu cerah. Langit bersih tanpa awan. Di halaman kampus, bendera-bendera dari berbagai negara berdiri berjejer. Aula besar sudah penuh sejak pukul 8. Suara tamu-tamu dari luar negeri bercampur dengan pengumuman panitia dari pengeras suara. Raras berdiri di belakang panggung, mengenakan setelan hitam dan jilbab abu-abu, wajahnya tenang tapi tangannya dingin. Ia memandangi kursi-kursi di barisan depan, mencari satu sosok yang ia harapkan datang. Tapi belum terlihat. Siap ya, Raras. 5 menit lagi naik, kata seorang panitia pelan sambil menyodorkan daftar nama pembicara. Raras hanya mengangguk. Ia menarik napas panjang, lalu menatap ke langit-langit aula. Dalam hatinya, ia berdoa. Bukan agar pidatonya sukses, tapi agar satu orang yang paling ia rindukan benar-benar hadir. Ketika namanya dipanggil, tepuk tangan terdengar di seluruh ruangan. Ia naik pelan ke podium. Lampu sorot diarahkan padanya. Mikrofon di depan mulutnya. Ia membuka pidato dengan suara yang jernih, sedikit bergetar, tapi penuh percaya diri. Hari ini saya ingin berbicara, bukan soal politik atau teori, tapi tentang kekuatan seorang ibu. Perempuan desa yang tidak dikenal, tidak punya gelar, tapi hidupnya jadi penopang harapan anak-anaknya. Beberapa peserta mulai menunduk memperhatikan. Ada yang mencatat, ada pula yang diam terpaku. Raras melanjutkan pidatonya, bicara tentang pengorbanan, tentang harga diri orang miskin, tentang perempuan yang bangun sebelum subuh demi menyekolahkan anaknya. Suasana ruang perlahan sunyi. Lalu tiba-tiba, terdengar suara pintu utama aula terbuka. Semua kepala menoleh. Seorang wanita masuk pelan, menunduk malu-malu. Berkerudung krem polos,
mengenakan kebaya sederhana dan sandal jepit yang sudah aus. Wajahnya tirus tapi bersih. Tangan kirinya menggenggam plastik berisi air mineral. Dia mencari tempat duduk paling belakang, tapi semua mata sudah tertuju padanya. Panitia di pintu terlihat ragu. Sebagian peserta saling berbisik. Itu siapa ya? Orang luar. Kenapa dia masuk ke aula resmi gini? Tapi sebelum ada yang bicara lebih jauh, seorang pria berdiri dari kursi tamu kehormatan. Seorang profesor asing, berkebangsaan Jepang. Wajahnya tiba-tiba tegang. Ia menunjuk ke arah wanita itu dengan mata membesar. That woman. I know her. She saved my brother during Aceh tsunami. She is a hero. Ruangan langsung hening. Semua mata kini benar-benar tertuju pada wanita itu. Beberapa dosen berdiri perlahan. Para pejabat yang tadi sibuk mencatat, kini meletakkan pena mereka. Mahasiswa yang sebelumnya bersikap cuek, kini bangkit satu persatu. Raras berdiri membeku di podium. Matanya mulai berkaca. Ia menatap sosok itu. Tubuhnya gemetar. Bu Surti berdiri di tengah aula, bingung melihat semua orang menatapnya. Ia melangkah pelan, menunduk. Tapi langkahnya terhenti saat melihat Raras di atas podium, menatapnya penuh haru. Dan saat itulah, suara tepuk tangan mulai terdengar dari sudut ruangan. 1, 2, lalu menyebar ke seluruh aula. Tapi bukan untuk Raras, melainkan untuk perempuan yang selama ini mereka anggap hanya seorang ibu biasa. Raras turun dari podium. Langkahnya cepat, tapi matanya tak berkedip menatap sosok di bawah sana. Tangannya gemetar, napasnya tidak teratur. Aula besar itu hening, hanya terdengar suara langkah kecil Raras di lantai kayu yang bergema. Begitu tiba di depan ibunya, ia langsung memeluk erat tubuh renta itu tanpa berkata apa-apa. Pelukan yang lama. Pelukan yang seolah ingin menebus waktu-waktu mereka yang lama terpisah oleh jarak dan kesibukan. Bu Surti sempat terkejut, tapi kemudian mengelus punggung anaknya dengan pelan. Aku nggak pernah tahu, Bu, suara Raras serak, terputus. Ternyata yang paling kuat bukan aku, tapi ibu. Bu Surti tersenyum. Matanya basah, tapi ia tetap berdiri tegak. Ibu nggak kuat. Nak. Ibu cuma pengen kamu berhasil. Itu saja. Air mata Raras tumpah. Ia menunduk, menggenggam tangan ibunya yang kasar dan penuh bekas kerja. Tangannya mencium punggung tangan itu berkali-kali, seperti ingin mengingat betul rasanya. Maaf ya, Bu, aku baru ngerti sekarang. Baru ngerti semua yang ibu tahan sendiri di rumah. Udah, nggak usah nangis. Ini hari kamu. Ibu senang bisa lihat kamu di sini. Panitia berdiri terpaku. Para tamu undangan yang tadi formal, kini ikut larut dalam suasana haru. Salah satu dosen senior mengusap kacamatanya. Mahasiswa yang duduk di belakang pelan-pelan berdiri dan mulai bertepuk tangan lagi. Tapi kali ini bukan sekadar tepuk tangan hormat. Ini tepuk tangan penuh penghargaan. Seorang panitia maju ke panggung, lalu bicara pelan ke mikrofon. Kami memutuskan untuk mengganti tema forum hari ini, menjadi From the Roots of the Village, Recess the Voice of a Nation. Seketika layar di belakang panggung berubah. Kalimat itu terpampang besar. Lampu sorot menyinari panggung, memperlihatkan Raras dan ibunya berdiri berdampingan, tangan mereka saling menggenggam erat. Dan sejak hari itu, tak ada lagi yang memandang rendah gadis desa itu. Tak ada lagi yang mempersoalkan asal-usulnya, baju sederhananya, atau sandal jepit ibunya. Karena semua orang tahu dari rahim seorang ibu sederhana, lahir seorang pejuang yang mengubah pandangan dunia. Tapi satu hal belum selesai, sesuatu yang masih disimpan Raras dalam hati. Dari ibu yang sederhana, lahirlah kekuatan luar biasa. Jangan pernah remehkan doa dan perjuangan orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.